Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Atul Nabila dengan NIM 22231143. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bidang garapan dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Di sini saya akan menampilkan hasil presentasi saya, yaitu tentang administrasi peserta didik. Nah, yang pertama kita akan mengetahui tentang apa itu administrasi. Nah, administrasi yaitu proses mendesain atau mengolah terkait berbagai sumber daya di setiap lembaga pendidikan, di setiap lembaga. Nah, yang juga dikenal sebagai 7M1I untuk mencapai tujuan secara efektif. Sedangkan peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam jalur jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu yang selalu mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan ataupun pembelajaran. Nah, jika kita gabung administrasi peserta didik adalah salah satu proses pengaturan terhadap peserta didik. Nah, tidak hanya dalam proses mencatat tentang peserta didiknya saja, melainkan juga meliputi keseluruhan aspek yang lebih luas dan mengelola secara lebih serius. Nah, dalam administrasi peserta didik ini kita akan mengetahui bagaimana satuan pendidikan itu mendesain atau mengelola peserta didiknya. Nah, yang tadi juga dibilang dalam administrasi yaitu dikenal juga 7M1I. Nah, apa itu 7M1I ini juga eh, ada kajian yang pertama man ataupun manusia, yang kedua ada material, yang ketiga ada scene, yang keempat ada money ataupun uang, yang kelima ada method, yang keenam market, yang ketujuh minutes, and the last one is information, yaitu informasi. Nah, salah satunya yang kita garis bawahi yaitu man. Man di sini berarti manusia. Nah, jika dalam bidang pendidikan, maka itu ditujukan untuk peserta didik. Nah, makanya 7M1 ini juga dikenal dalam administrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya dan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia di tanah air pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, adapun proses perencanaan terhadap peserta didik, yang pertama, menganalisis kebutuhan. Nah, yang dianalisis ini ditetapkan oleh setiap lembaga pendidikan, seperti tentang jumlah peserta didik yang dibutuhkannya. Yang kedua, proses rekrutmen. Proses rekrutmen itu proses pencarian peserta didik yang mampu menjadi peserta didik sesuai standar lembaga pendidikan. Nah, ini juga merupakan langkah awal yang sangat mempengaruhi proses administrasi peserta didik secara keseluruhan. Nah, proses rekrutmen ini bertujuan yang pertama mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik dan kemampuan sesuai standar sekolah ataupun perguruan tinggi yang diinginkannya. Yang kedua, memperoleh keadilan kepada masyarakat. Nah, berarti siapapun punya hak yang sama. Yang ketiga yaitu mutu layanan pendidikan bagi anak ataupun peserta didik dan juga orang tua. Kemudian, tahapan-tahapan dari proses rekrutmen itu ada 6. Yang pertama, pembentukan tim. Yang kedua, melakukan prosedur yang jelas. Yang ketiga, membuat pengumuman ataupun sosialisasi. Yang keempat, proses penerimaan berkas. Yang kelima, verifikasi berkas. Dan yang terakhir, rapat tim penerimaan peserta didik. Kemudian kita akan membahas tentang sistem zonasi. Nah, pasti tidak asing juga kan sistem zonasi. Nah, sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
Nah, sistem tersebut diatur dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 dan ditujukan agar tidak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit ataupun non-favorit. Nah, secara ringkasnya itu berarti sistem zonasi berarti yang berada di sekitar zona rumahnya. Nah, sistem zonasi ini ada kelebihan dan kekurangan juga. Kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya yang pertama memberikan akses ataupun keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Jadi, di setiap sekolah pasti itu, setiap daerah pasti ada sekolahnya. Jadi, semua lapisan masyarakat itu bisa mendapat akses untuk bersekolah ataupun keadilan, terutama bagi masyarakat lapisan bawah. Yang kedua yaitu mempercepat pemerataan. Pemerataan di sini yaitu pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat lapisan bawah. Kemudian kita akan membahas tentang kekurangan dari sistem zonasi ini. Nah, sistem zonasi ini yang pertama kekurangannya yaitu ada sekolah yang ramai ataupun banyak peminatnya dan ada juga yang sedikit peminatnya. Ini mungkin ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu karena sekolahnya berada di tengah-tengah kota. Nah, itu biasanya cenderung lebih banyak peminatnya. Sedangkan jika sekolahnya berada di pinggir kota, itu biasanya cenderung sedikit peminatnya. Yang kedua, kekurangan dari sistem zonasi ini yaitu memunculkan kecurangan seperti membeli kursi yang juga ada kecurangan peserta didiknya ataupun dari lembaganya. Kemudian ada penurunan motivasi siswa dan kinerja guru. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang proses perencanaan, kemudian sekarang pembinaan peserta didiknya. Nah, ketika peserta didik itu sudah masuk ke lembaga pendidikan, pastinya guru ataupun dosen itu pasti membina peserta didik mereka dengan apa? Dengan beberapa layanan-layanan tertentu, seperti layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan, yang perpustakaan ini sering juga diabaikan juga ya, seperti kurangnya buku bacaan, dan kurangnya eh, sosialisasi tentang membaca. Yang ketiga ada layanan kantin. Kantin pasti hampir seluruh sekolah itu pasti memiliki kantin. Nah, tapi juga harus diperhatikan seperti kebersihannya dan kualitas makannya. Yang keempat ada layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini salah satunya yang sering dijumpai di sekolah yaitu UKS, unit kegiatan sekolah. Eh, Kadang UKS itu juga terbengkalai seperti obat-obat yang sudah kadaluarsa ataupun kurangnya pemerhatian dalam UKS. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.